Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Ini kebetulan saya sore-sore ini sebelum saya buka puasa nih saya rekam dulu sebentar. Jadi untuk pertemuan 3 ini saya nggak banyak memberikan materi ya. Nanti di akhir akan ada tugas yang saya berikan untuk teman-teman. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, untuk pertemuan ketiga ini terkait text representation dan preprocessing ya teman-teman. Ya. Jadi di sini ya, kalau seperti yang teman-teman ketahui bahwa teks ataupun data yaitu ada yang unstructured maupun structured ya teman-teman ya. Jadi gambarnya kayak gini mudahnya ya. Kalau misalnya teman-teman itu data tersebut bisa masuk dalam database gitu ya, ada baris dan kolom gitu ya, kemudian udah jelas ya kolom-kolomnya, uh, data apa masuk ke kolom mana, data mana masuk ke kolom mana gitu ya, dan itu apa namanya bisa masuk ke dalam tabel, itu adalah structure teman-teman. Kalau unstructured itu tidak bisa masuk dalam tabel ya. Artinya apa? Artinya data-data itu apa namanya tidak terstruktur ya. Namanya tidak terstruktur ya, contohnya apa? Video, data video, foto gitu ya, kemudian suara mungkin direkam, kemudian chat teman-teman gitu ya, komentar, eh, itu adalah data yang tidak terstruktur gitu teman-teman ya. Nah ini ada text representation juga. Ini ada weekly structure dan structure representation ya. Bedanya apa? Saya langsung aja masuk ke sini ya. Misalnya kita punya dokumen ya. Ini contoh-contohnya menggunakan bahasa Inggris karena saya ini apa namanya mengambil dari Profesor Dr. Goran Glavas ya. Jadi saya menggunakan apa namanya presentasi beliau ya. Saya mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman ya. Jadi misalnya kita ada contoh data seperti ini ya teman-teman ya. Ketika unstructured jadinya seperti ini. Artinya apa? Ya data-data ini ya ini apa namanya masing-masing dari kata yang muncul dalam kalimat ini masuk. One ada satu, evening ada satu, muncul kemunculannya. Frodo ada dua, ya. Frodo gitu ya. And ada dua dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya untuk weekly structure representation ya, ini gambarnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada back of nouns ya. Ini apa namanya sudah tidak apa namanya sudah tidak satu-satu lagi gitu, tetapi sudah mulai terlihat ada grup-grupnya ya. Ya, jadi back of noun-nya misalnya seperti ini ya, evening, Frodo, Sam, Twilight, Shadow ya. Back of name entity-nya seperti ini. Artinya nanti terkait dengan entitas berupa nama ya, ada Frodo, Sam sama Lothlorien seperti itu. Nah, ini ya. Jadi IR ini biasanya use unstructured text representation. Ya, unstructured text representation. Ya, jadi ada detail-detail yang perlu kita definisikan. Di antaranya bagaimana untuk split text-nya itu term. Ya. Kemudian apakah kita menggunakan semua termnya ya, atau kata-katanya, atau kita mau mengeliminasi beberapa ya, karena apakah memang dibutuhkan semua kata-katanya atau tidak gitu ya. Itu apa namanya yang perlu kita definisikan. Kemudian treat different form of the same word ya. Misalnya ini host, hostis, hosting, apakah ini sama? Ini wordnya, ini komputer ini taunya ini berbeda teman-teman ya. Taunya ini berbeda. Host sama hostis ini udah dianggap berbeda oleh komputer ya, tidak sama. Coba teman-teman dot equals gitu ya, ignore case gitu. Dot equals host dot equals ignore case atau equals hostis itu pasti berbeda teman-teman ya. Ya, ignore case baru kalau misalnya hostnya haknya besar, haknya kecil gitu ya. Artinya ini bagaimana kita mentreat atau apa ya, kita memperlakukan ya kata-kata yang berbeda ini. Ya, apakah memang kata-katanya sama ataupun memang berbeda. Contohnya kalau misalnya di apa namanya di bahasa Indonesia ya, misalnya seperti belajar. Ya, misalnya
belajar. Misalnya belajar gitu ya. Belajar apakah sama dengan mengajar ya? Mengajar. Oke, agak susah nih saya nulisnya di sini. Mengajar gitu ya. Mengajar. Artinya kita gimana nih? Kalau misalnya memang ini sama-sama uh, tujuannya itu adalah ajar ya, gimana kita treatnya ini gitu loh. Ya, untuk masing-masing kata-kata ini. Ya, termasuk misalnya yang lebih ini, bahagia, berbahagia, uh, membahagiakan, ya. Itu kan sebenarnya bisa jadi adalah kalimat yang sama, positif gitu ya. Tetapi komputer ini menganggapnya berbeda. Nah, bagaimana kita memperlakukan kata-kata tersebut? Sinonim gitu ya. Same concept in different language ya, konsepnya sama nih, tapi language-nya berbeda ya. Misalnya kayak oke, baik gitu ya. Ya, gimana kita nge-treatnya gitu ya. Ya, kemudian different dokumen ke format gitu ya. Ada yang format PDF, doc dan lain-lain. Ini kaitannya dengan text pre-processing. Ya, artinya apa? Apa yang harus kita lakukan dulu nih terhadap teks-teks ini? Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ya. Nah, ini lanjut ya, text pre-processing ya. Jadi biasanya di sini ya, extracting pure textual context. Jadi kita mengekstrak benar-benar konten-konten yang berupa teks tadi. Language detection ya, ini juga kalau misalnya dealing with multilingual ya, dokumennya berupa lebih dari satu bahasa ya, kita perlu mendeteksi bahasanya. Tapi kalau misalnya udah jelas bahasa Indonesia, kita nggak perlu mendeteksinya lagi. Kita tinggal menggunakan pre-processing atau kamus-kamus yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini adalah tokenization, separating text ya, artinya apa? Ya, kita perlu juga mengecek masing-masing teks ya. Saya pergi ke pasar untuk membantu ibu belanja misalnya seperti itu. Ya, kita bagi tuh. Ya, masing-masing teks ya. Masing-masing teks itu nanti kita bagi. Artinya apa? Ini nanti kaitannya dengan teks membantu tadi itu muncul dalam kalimat yang positif ya. Kemudian berapa banyak kalimat kata membantu ini muncul dalam kalimat positif. Nah, itu nanti akan diproses seperti itu. Ya, untuk menghitung bobot dari masing-masing kata. Oke, ini ada sedikit penjelasan saya yang kurang pas ya. Jadi untuk selanjutnya poin keempat ini ya, ini adalah morphological normalization ya. Nanti yang akan dikenal dengan lemmatization dan stemming ya. Jadi sebenarnya keduanya ini hampir sama, hanya bedanya adalah lemma ini lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Kalau misalnya stemming ini hanya mencari kata dasarnya saja, teman-teman. Ya, stemming ini hanya mencari kata dasarnya saja, misalnya belajar, mengajar, diajar itu menjadi ajar. Ya, ajar. Ya, kalau misalnya lemma itu lebih dalam lagi. Selain dia kita mengubah menjadi kata dasar, tetapi lemma ini juga dia bisa juga mengubah menjadi kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya misalnya berbahagia, membahagiakan gitu ya. Ini tidak menjadi bahagia, melainkan dia diubah menjadi makna yang samanya, misalnya senang, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini stop quote removal. Ya, ini semua 1 sampai 5 ini kaitan dengan ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dulu, atau treat kata-kata ini ya, itu harus kita apakan dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam processing ya, seperti ini ya, 1 sampai 5 ini. Ini yang biasa kita lakukan. Selain ini ada apa lagi? Ada banyak ya. Ada juga misalnya case folding,
normalisasi kata, ada juga menghapus tanda baca, ya remove punctuation gitu ya. Kemudian apalagi banyak ya, itu yang bisa dilakukan untuk preprocessing terkaitannya dengan natural language processing. Kemudian setelah di preprocessing ya, baru dokumen itu ready to be indexed ya. Ya, jadi di sini ya untuk token dan terms ya. Word is delimited string of character as it appears in the text. Ya, jadi words ini ya seperti yang teman-teman ketahui ya, berarti string of character gitu ya, yang ada dalam teks itu, yaitu adalah word. Kemudian term ini normalize form of the wordnya ya. Ya ini ya tadi ya, morphological tadi ya, kaitannya dengan lemmatization stemming tadi. Kemudian selanjutnya ini ada token ya. Token ya tadi ya, taikannya tadi artinya kita akan memecah-mecah. Kita juga di sini akan banyak mengenal token, ada unigram, bigram, trigram, itu yang biasa kita kita gunakan dalam preprocessing. Ya. Ya ininya ya, tokennya ya atau wordnya lah. Ya ini tokennya atau wordnya, baru tokenizationnya baru yang tadi membaginya, sorry. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada token itu ada rule base ya, berbasis aturan, ada juga supervised machine learning model. Ya, jadi ada yang manually tokenized text ya. Jadi di sini ada dua cara untuk tokenization ya. Ya, kemudian untuk yang tokenization ini ada yang kaitannya dengan masih ambigu ya, contohnya apa? Seperti split string ya. Ketika memang kita ada stringnya seperti ini, Hewlett Packard apa nih? Packard ya. Ya ini apakah kita mau split ini? Apakah artinya nanti akan berbeda? Gitu ya. Bagaimana kalau misalnya lowercase ya atau tanggung jawab gitu ya. Ya. Itu apakah memang bisa kita bedakan rumah sakit ya, ketika kita bagi apakah mengubah maknanya. Rumah sakit ketika dibagi ya rumah ya, bentuknya adalah rumah ya, tempat tinggal. Sakit ya berarti dalam kondisi tidak sehat, tapi ketika memang digabung menjadi rumah sakit ya, itu adalah tempat untuk berobat kan gitu ya, itu akan berbeda lagi gitu ya. Itu yang masih kaitannya dengan ambigu tadi. Denmark's Mountain ya, apakah Denmark butuh S-nya juga ataukah S-nya ini harus selalu ikut, atau maksudnya Denmark saja, itu juga bisa masih menjadi ambigu. Bagaimana dengan number seperti ini? Nah, apalagi seperti ini. Ya ini ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya kaitannya dengan ambigu tokenization. Kemudian bagaimana dengan different language? Ini pasti akan berbeda lagi ketika language-nya berbeda. Ya, ada bahasa Jerman dan Jepang ya. Mungkin teman-teman lebih paham dari saya nih. Ya, apalagi Jepang ini hampir tidak ada spasi seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya itu mungkin mereka punya teknik tokenization sendiri dari masing-masing negara. Ya, apalagi nih Jerman nih. Apa nih bacanya? Ya itulah ya. Life Insurance Company Employee ya, bahasa Jermannya seperti itu ya. Apakah ini single token atau 4 token? Ya, kalau misalnya diartikan dalam bahasa Inggris ya, ini 4 token ya. Yaitu pastinya bahasa Jerman itu memiliki cara untuk tokenisasi sendiri. Normalisasi kata ya. Ya, bagaimana kita membuat standar sebuah kata? Ya, gue menjadi saya, Abdi saya, yaitu ya. Yaitu kaitannya dengan normalisasi kata ya. Kemudian how does Google do it ya, CAT ini caterpillar sebenarnya ya. First resultnya malah cat
kita bisa coba cek ya. Oke, kemudian di sini ada morphological normalization-nya, ada inflectional normalization atau lemmatization ya. Ini lemmatization ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lemma tadi ini tidak hanya mengubah menjadi kata dasar, melainkan tadi ya bisa mengubah juga menjadi kata lain yang memiliki makna yang sama. Sedangkan derivational normalization ini seperti halnya tadi ya, apa namanya tadi? Dia yang apa? Sinonimnya tadi ya. Jadi dia akan menderive ya atau mengubah kata tersebut ya menjadi kata yang sinonimnya apa? Destruction misalnya destroy. Ya, menghancurkan menjadi apa tadi ya? Meluluh lantahkan menjadi menghancurkan, hancur gitu ya misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ya. Kalau misalnya yang terakhir ya ini stop word adalah tadi ya menghilangkan kata-kata yang tidak penting teman-teman. Ya, artinya kata-kata yang tidak penting atau kata-kata yang memang bisa jadi tidak berpengaruh pada makna dari sebuah kalimat itu nanti bisa dihapus. Mungkin itu teman-teman ya. Untuk tugasnya saya minta nanti teman-teman ini saya mungkin nggak sampai ke ini dulu deh. Teman-teman biar mencoba dulu untuk yang manualnya. Ini saya coba-coba untuk yang scrapingnya ya. Ya, coba teman-teman coba yang manualnya saja dulu ya. Jadi tugasnya itu adalah teman-teman coba ambil data secara manual. Ya, kalau ini hasil scraping ya. Nanti ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Artinya apa? Teman-teman nanti bisa coba dari YouTube teman-teman misalnya ya. YouTube teman-teman misalnya tentang apa ya? Dirty Font misalnya. Misalnya tentang Dirty Font. Di sini nanti silahkan ambil komentar-komentarnya ya. Wah, ada 74.000 nih, enak banget nih. Ya, silahkan ambil komentar-komentarnya. Ya, ini silahkan nanti kerjakan kelompok ya. Silahkan berbagi aja. 100 komentar positif, 100 komentar negatif, 100 komentar netral. Ya. Ya, sekali lagi nanti dalam 1 minggu ini ya, saya kasih waktu 1 minggu. Silakan teman-teman. Jadi ini totalnya 300 ya. Ini mudah banget sih sebenarnya, kemudahan. Ya, tapi nanti untuk yang data banyaknya kita coba ini deh, scrapingnya aja. Ya. 100 komentar positif, 100 komentar negatif, 100 komentar netral. Silakan. Ini kan ada yang berdua ya. Silakan bagi dua-dua ya. Bisa dua-dua. Kemudian nanti jangan lupa berikan link kontennya ya. Bisa jadi kan teman-teman dari beberapa konten yang berbeda. Kemudian ada tanggal komentarnya dari tanggal berapa sampai berapa. Ya, teman-teman mengambil komentar tersebut. Ya, bukan per komentar nggak usah. Ini link kontennya, tanggal diambilnya komentar dari tanggal berapa sampai berapa. Kemudian datanya komentarnya itu dibuat tabel. Di antaranya ada nomor, boleh deh nomor ya, nomor, kemudian komentar sama labelnya. Silakan teman-teman langsung memberikan label. Ya, langsung memberikan label. Oh ya, satu lagi. Pedoman pelabelan. Jadi artinya kapan sebuah kalimat dianggap teman-teman positif, kapan negatif, dan kapan netral. Gitu ya teman-teman ya. Ya, artinya itu menjadi pedoman teman-teman dalam memberikan label data teman-teman. Gitu teman-teman ya. Saya kira cukup ya. Untuk pertemuan kita ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Kita nanti bertahap ya. Untuk minggu depan kemungkinan nanti saya coba mulai untuk scrapingnya. Nanti teman-teman mulai latihan scraping. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.